Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Lianturi dengan NIM A1D118117 dari R001 semester 4 PGSD FKIP Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat Islam. Nah, jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh bermacam mesin-mesin otomatis. Nah, ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar diakui dan telah dirasakan oleh kita bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari internet. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan layanan bank yang dengan mudah. Dan dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Dan selanjutnya yaitu kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil seperti virus dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bidang ekonomi dan bidang industri. Positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi. Dan yang negatifnya terjadinya pengangguran bersifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang sosial dan budaya. Nah, segi positifnya di sini adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Meningkatnya rasa kepercaya diri. Dan yang negatifnya, merosotnya moral di kalangan remaja, kenakalan remaja semakin meningkat. Dan di bidang pendidikan dan bidang politik. Di bidang pendidikan, positifnya munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode pembelajaran yang baru. Nah, ada juga dampak negatifnya. Kerahasiaan alat tes semakin terancam dan penyalahgunaan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan di bidang politik, dampak positifnya adalah di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme dan proses regenerasi kepemimpinan. Dan selanjutnya yaitu ada dampak negatifnya, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan kekuasaan, dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tingkat teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama yaitu ada teknologi tinggi atau high-tech. Teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru, seperti contohnya komputer, laser, bioteknologi, satelit, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada teknologi media. Teknologi media adalah teknologi yang tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru karena telah bersifat rutin. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi tepat guna. Teknologi ini dengan skala model kecil, peralatannya digunakan sederhana dan pelaksanaannya tidak bersifat padat karya. Dan selanjutnya yaitu ada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, tentunya iptek sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, pemenuhan yang pertama yaitu kebutuhan primer. Yang pertama yaitu ada sandang, penyediaan pakaian dengan teknologi, maka pakaian berkembang dengan sangat tepat dan pesat, seperti pakaian olahraga, kerja, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, dulu tidak banyak macam-macam pakaian. Dengan adanya teknologi, sekarang sudah banyak bermacam-macam pakaian. Dan selanjutnya, yaitu yang kedua ada pangan, penyediaan bahan pangan, seperti memperluas lahan pertanian. Dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, lahan pertanian sangat mudah untuk diperluaskan, sehingga penyediaan bahan makanan tercukupi. Dan yang ketiga ada papan, penyediaan alat bangunan seperti atap, sekarang sudah ada atap benteng. Nah, dulu seperti yang kita ketahui, belum ada atap benteng, masih menggunakan pelepah. Dan sekarang sudah ada atap benteng. Dan selanjutnya yaitu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini timbul setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Nah, terutama kebutuhan akibat manusia makin memerlukan hubungan dengan manusia lain. Nah, antara lain diperlukan industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal. Dan selanjutnya yaitu transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah lain. Atau komunikasi diperlukan untuk menghubungkan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Dan yang terakhir yaitu kesehatan yang makin terjamin dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan jika tidak ada
iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak bisa hidup di zaman yang kita rasakan seperti sekarang ini. Mungkin itu saja materi atau presentasi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.